keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang dan Bapak Kepala Dinas Pertanian atau Dinas Pariwisata. Dibeli oleh produsen dan kita harus benar-benar kita salurkan ke petani. Itu yang 10 hektar. Terus yang 8 hektar itu di dalam ini namanya yang dibangun JAP. Kita mempunyai lahan 8 hektar. Itu kita buat dengan konsep pertanian terpadu, berkesinambungan dan ramah lingkungan. Jadi terpadunya di sini itu ada berbagai macam tanaman. Yang pertama tanaman padi, terus ada tanaman hortikultura, ada tanaman buah-buahan, ada tanaman sayur-sayuran dan lain-lainnya. Kami juga ada peternakan. Kita ada ternak sapi, ternak kambing, ternak kelinci, dan ternak ayam. Tapi kebetulan ternak ayamnya sudah kemarin karena sudah tua, terus sudah karena akhir. Jadi mungkin nanti Januari atau Februari nanti baru akan datang lagi bibit yang baru. Terus kita juga ada perikanan di sini. Kita memelihara ikan patin dan juga yang banyak ikan nila. Nila kalau di sini modelnya nila satria ya. Karena yang menamai gubernur jadi namanya nila satria. Itu nilainya bisa besar banget. Jadi ya mungkin dengan grameh itu agak kecil sedikit. Itu nilasa. Terus berkesinambungannya tadi itu kan kita tanam padi dan tanaman-tanaman lainnya. Itu padi nanti jeraminya kita olah menjadi pupuk organik. Terus nanti jerami yang atas, kalau di sini namanya kawul ya, nggak tahu kalau di Malang namanya apa. Kawul itu nanti kita proses untuk pakan ternak. Jadi nanti pakan ternak, terus ternaknya akan menghasilkan kotoran. Kotoran tetap kita proses lagi menjadi pupuk, terus kita kembalikan lagi ke tanaman-tanaman. Jadi tidak ada yang terbuang. Jadi kalau zaman dulu itu misalnya panen padi itu langsung jeramnya ditumpuk di sawah, dibakar. Nah itu ternyata itu tidak ramah lingkungan karena menghasilkan polusi dan juga sia-sia. Karena itu setelah diproses menjadi pupuk ternyata itu pupuk yang sangat bagus, luar biasa. Terus sekam dari hasil gilingan padi itu juga kita fermentasi untuk menjadi media tanam. Jadi media tanam kita itu kebanyakan menggunakan campuran sekam. Itu bisa kita sekam fermentasi dan juga sekam yang kita bakar, dari sekam bakar. Terus kita juga ada kebun buah, itu ada buah durian dan juga ada buah berbagai macam jambu, berbagai macam kelengkeng, berbagai macam alpukat dan berbagai macam mangga. Dan biasanya kalau orang kesini itu biasanya hanya marah Bapak Ibu, karena kemarin saya ke Rawan, pejabat-pejabat itu dari sini sudah masuk ke taman hias itu sudah megangi pot satu-satu, ini harganya berapa, ini harga belinya berapa. Terus saya bilang itu belum dijual tuh, baru untuk perbanyakan. Aku ini terus kon ngopo. Nah, itu terus. Jadi di sini mesti kebanyakan itu menimbulkan kemarahan karena produk-produk sini belum banyak yang kami jual, tapi masih dalam proses perbanyakan. Ya, itu di kebun buah. Terus di sini ini ada taman bunga yang mungkin ya karena nanti ada ceritanya sendiri, taman bunga. Terus di kompleks ini adalah taman edukasi. Jadi kegiatan di sini adalah kegiatan-kegiatan untuk ia belajar bersama, seperti misalnya anak-anak mau mengadakan praktek tanam padi atau praktek tanam cabai, tanam jagung, itu tempatnya ada di sini. Terus kita mempunyai 3 greenhouse. 3 greenhouse itu yang greenhouse paling ujung sana kita tanam anggur. Kita mempunyai 7
7 varietas anggur yang sudah kita perbanyak di sini. Terus yang tengah itu pengairan yang sistem saat ini, tapi yang tengah baru kita sterilisasi, jadi belum ada tanaman-tanamannya. Terus yang greenhouse paling timur itu perbanyakan tanaman hias. Jadi kita memproduksi tanaman-tanaman hias dengan menggunakan stek ataupun dengan menggunakan biji atau benih. Terus di sebelah sana ada biofarmaka tanaman-tanaman seperti jahe, kencur dan sebagainya. Terus juga ada kolam rekreasi dan ada kebun sayur. Itu yang ada di sini. Terus kegiatan-kegiatan kita itu kita setiap hari melayani kunjungan-kunjungan. Yang kunjungan itu kita melayani hanya yang bersurat-bersurat, karena kalau kita melayani umum kita belum mampu dan juga belum dapat restu dari Pak Gubernur. Jadi kita hanya melayani untuk yang bersurat-bersurat dulu. Jadi nanti kita kumpulkan, kita kasih materi. Banyak kunjungan yang di sini, terutama dari anak-anak PAUD, anak TK, anak SD dan SMP. Bahkan kemarin saya dapat tamu dari SMA dari Tasikmalaya. Itu cukup bagus, mereka datang ke sini katanya puas, tapi itu nggak tahu bohong atau tidak. Tapi melihat dari mereka setelah kami kasih materi itu ternyata sepertinya memang benar-benar puas mereka. Itu terus untuk tujuan pembangunan dari JAP ini, yang pertama itu karena keprihatinan dari pemerintah Provinsi DIY itu karena banyaknya lahan yang alih fungsi. Jadi sawah-sawah yang dulunya hamparan sawah terus ditanami, kalau saat ini ditanami beton, itu jadi alih fungsi menjadi kos-kosan atau menjadi ruko atau apa. Itu sangat keprihatinan dari pemerintah Provinsi DIY. Terus keprihatinan yang kedua itu pemerintah Provinsi DIY sangat prihatin sekali dengan anak muda itu tidak ada yang tertarik dengan bidang pertanian. Itu jadi pertanian itu sangat didominasi oleh orang-orang tua. Jadi mungkin entah umurnya hanya nanti sampai berapa, tapi mereka masih asik dengan pertanian. Sementara yang muda-muda itu belum ada ketertarikan dengan bidang pertanian, karena di pikiran mereka itu pertanian itu adalah kumuh, anggrek, kotor, terus bergelut dengan ya kotoran, terus hitam, jelek. Terus seperti saya itu dulu ganteng Mak, tapi karena terjun ke pertanian jadi jelek ya. Itu. Terus itu jadi pemerintah Provinsi DIY itu sangat prihatin dengan keadaan seperti itu. Ya ternyata sekarang malah dari petani-petani muda itu bermunculan dan malah omsetnya itu melebihi dari pegawai-pegawai yang ada di provinsi. Itu nanti ada banner-banner yang nempel-nempel, itu adalah ya petani-petani muda yang ada di DIY itu malah omsetnya sebulan itu ada yang sampai 1 miliar, ada yang 500 juta. Jadi memang sebenarnya bidang pertanian itu sangat menjanjikan dan sangat menguntungkan, ternyata setelah digeluti dengan sungguh-sungguh. Dan juga kemarin kita kena COVID, itu yang masih eksis ternyata hanya pertanian, yang lainnya banyak PHK, banyak yang ya kekurangan apa-apa, tapi di bidang pertanian tetap eksis aja. Bahkan mungkin harga-harga dari harga pertanian malah menguntungkan petani-petani. Jadi kalau saya melihat tanah-tanah kosong atau tanah-tanah yang kurang disentuh, itu kok kelihatannya dalam hati rodo, aduh, sebenarnya kan bidang pertanian itu sangat menguntungkan dan sangat produktif. Kadang saya kalau kedatangan KWT itu selalu yang saya berikan kepada mereka, kenapa jenengan-jenengan itu KWT dengar harga cabai naik kok menyalahkan pemerintah? Karena ya untuk
Ini jadinya rumputnya seperti itu ya karena kita kewalahan Pak. Terus melanjutkan cerita tadi, itu kami dibangun tahun 2018. Terus 2019 kita buka untuk umum. Itu banyak sekali antusias dari masyarakat yang datang ke sini. Itu karena memang dulu memang bagus sekali. Terus 2019 akhir ada COVID. Nah, itu terus kita diinstruksikan untuk tutup. Dan yang ditutup itu bukan hanya kunjungannya, tapi sama anggarannya. Anggarannya juga ikut ditutup Pak. Jadi kalau pemerintah itu ya seperti ini. Jadi mau maju itu memang ketergantungan dengan anggaran. Kalau swasta kan kita kepengen beli apa, kita punya uang beli aja. Beli misalnya pengen beli traktor atau apa, kita beli aja. Tapi kalau desa mungkin bisa Pak, pengen beli traktor sekarang ya kita punya uang beli aja. Tapi kalau pemerintah tidak bisa. Kalau misalnya harus mau beli traktor, ya kita harus munculkan tahun ini, mungkin terrealisasi tahun depan kalau tidak dicorek. Kalau dicorek ya nanti tahun depannya lagi. Jadi mau beli traktor diusulkan saat ini, tahun depan baru terrealisasi. Tahun depan sudah tidak tren lagi. Jadi jadinya seperti itu. Terus untuk kunjungan-kunjungan di sini ya memang kami baru melayani dari tadi yang bersurat dan kami siapkan materi. Bahkan kunjungan itu tiap hari ada. Ini nanti juga ada kunjungan dari mahasiswa. Itu sekitar 35 orang. Dan biasanya kalau kunjungan dari SD, SMP, TK, PAUD itu sangat antusias karena mereka belajar banyak sekali di sini. Dan mereka, karena apalagi sekarang ada kurikulum merdeka itu, jadi kami sangat laris sekali dari TK, SD, SMP. Ternyata larinya ke sini ya. Kami juga tertarik sekali karena dapat mengenalkan bidang pertanian atau kegiatan pertanian kepada anak-anak. Jadi mereka biar tertarik dari dini. Jadi nanti benar-benar menjadi petani yang tangguh setelah besarnya. Itu terus kegiatan yang telah kami lakukan yaitu banyak sekali, ada perbanyakan anggur, perbanyakan tanaman hias, dan juga kami menggunakan pupuk-pupuk yang hanya kami proses sendiri Pak. Jadi ada kotoran sapi kita proses menjadi pupuk, kotoran kambing terus kita proses menjadi pupuk. Itu ceritanya di JAP seperti itu. Terus saya akan cerita masalah pemasaran Pak. Kalau pemasaran biasanya kami dulu ya, kalau saat ini kami memang karena tadi COVID jadi kami belum. Biasanya datang ke sini itu nanti petik sendiri. Jadi misalnya ada cabai, tanaman-tanaman lainnya, sayur-sayuran, itu nanti petik sendiri, terus nanti ditimbang, terus dihargai. Ternyata memang trennya DIY saat ini baru itu. Jadi ada kita misalnya menanam lahan, misalnya cabai atau tanaman apa, jeruk atau kelengkeng atau apa. Nanti setelah berbuah itu kita viralkan. Nanti mereka akan datang berbondong-bondong datang ke sini. Misalnya nanti petik cabai ya. Cabai itu kalau harga biasa paling sekilo 20.000 ya. Karena petik sendiri kita hargai 50.000, mereka mau. Ini sungguh nyata ya. Jadi memang karena mereka merasa puas bisa petik sendiri, mereka tidak punya lahan, bisa panen di tempat orang dengan harga 50.000. Nanti istrinya sama anaknya metik, nanti suaminya yang moto, nanti diviralkan, wah saya. Nanti datang lagi yang lainnya seperti itu. Itu trennya Jogja seperti itu saat ini. Dan juga banyak tren-tren yang ada di Jogja Pak saat ini. Misalnya itu nanti kalau waktunya agak panjang mungkin saya ajak jalan-jalan ke pegunungan Merunorai sana, nanti view-nya bagus. Mungkin kalau dibandingkan dengan yang ada di Pemalang mungkin bagus Pemalang nanti view-nya. Tapi di situ bisa mendatangkan omset yang sangat besar. Dan dari masyarakat itu mereka sangat terbantu dengan karena yang datang di situ bukan hanya
orang-orang kecil, bahkan Bapak Sandiaga Uno itu nggak tahu sampai berapa kali datang ke situ. Terus juga artis-artis itu hampir datang ke situ semuanya. Itu cuman hamparannya itu sawah, terus nanti ada view pegunungan. Sawah itu setiap kan hijau, terus nanti di situ jalan di tengah sawah naik VW, mobil-mobil antik itu, atau bahkan ada penyewaan sepeda dan sebagainya. Itu sangat viral sekali, bahkan artis-artis datang ke situ hanya untuk menikmati keindahan sawah. Jadi kalau nanti di Pemalang itu ada seperti itu, mungkin lebih indah daripada di Yogyakarta, karena Pemalang kan banyak perbukitan ya Pak itu Pak. Apalagi airnya sangat melimpah. Kalau di sini pengairannya itu kita mengandalkan dengan Sungai Progo. Sungai Progo yang kita bendung itu sudah dibagi-bagi. Jadi kita pengairan biasanya nanti di bulan Juli Agustus itu dimatikan karena untuk memutus hama, perkembangan hama. Jadi setiap Juli Agustus air itu mesti dimatikan. Nah pas saat itu mesti kita juga kekurangan air. Jadi karena airnya dimatikan, kita mengandalkan sumur-sumur yang sumur dangkal-dangkal itu, ternyata sumur-sumur itu juga tidak mencukupi. Jadi kita kesulitannya memang di bulan Juni, Juli, Agustus itu biasanya air dimatikan karena untuk memutus mata rantai dari hama dan penyakit. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Nanti kalau misalnya kerso, nanti kita jalan-jalan karena hanya sedikit toh, kalau banyak kami nggak berani. Tapi karena hanya sedikit nanti kita buktikan omongan saya nanti. Ya nanti paling tambah parkir Pak. Nanti kita lihat di sana sebentar, terus nanti main lagi ke sini. Bisa nanti umpama kepengin ke sana menyatakan omongan saya. Di situ banyak sekali kafe-kafe Pak. Bahkan ada kafe Ampirono, ingkar janji. Bisa browsing nanti Ampirono, ingkar janji, atau geblek pari. Itu hanya satu hamparan, tapi larisnya bukan main. Sungguh kami tidak bohong. Itu nanti bisa diterapkan di Pemalang. Mungkin Pemalang kan tempatnya juga strategis, jadi nanti mungkin bisa membuat lebih baik, bagus. Dan juga cita-citanya Pak Gubernur di sini itu, kenapa kok JAP dibangun di sini? Karena di sini tempatnya strategis Pak, dekat dengan bandara internasionalnya. Itu biasanya para turis dan para pelancong-pelancong itu pengennya ke Borobudur. Ya Borobudur ternyata jalannya yang paling dekat itu lewatnya di sini. Jadi kepengennya Pemda DIY itu sebelum wisatawan tadi sampai Borobudur, ini harapannya mampir dulu ke sini, jadi ada pendapatan untuk DIY. Jadi pengennya tidak hanya untuk lewat tok, tapi pengen ada yang mampir di sini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin nanti bisa tanya jawab. Nanti kalau bisa saya jawab, kalau tidak nanti saya jawab lewat WA ya Pak. Dan saya juga menyampaikan mohon maaf Pak, karena kebetulan kemarin Ibu Kepala Seksi kami dan juga Ibu Bapak kami Kepala UPTD itu sebenarnya juga pengen rawuh, tapi karena hari ini juga beliau ada kegiatan di dinas, jadi mohon maaf tidak dapat hadir ke sini dan hanya mengutus saya yang untuk menyampaikan materi pada saat ini. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Nanti bisa keliling-keliling monggo. Kalau biasanya keliling di sini kalau belum kemeringet atau belum sampai keringetnya itu sampai malam itu belum sehat. Begitu aja kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.